Pernah nggak Bapak Ibu merasa tekanan darah sudah dijaga, tapi kok tetap saja sering pusing, tengkuk terasa berat, dan jantung berdebar tanpa sebab? Padahal sudah minum obat, sudah kurangi garam, bahkan sudah rajin jalan pagi, tapi angka di alat tensi tetap saja nggak mau turun. Nah, kalau itu terjadi, bisa jadi bukan karena obatnya nggak cocok, tapi karena ada kebiasaan kecil yang tanpa disadari justru bikin tekanan darah makin parah. Saya, Dr. Indri, sering banget menemui hal ini di ruang praktek. Pasien saya ada yang bilang, "Dok, saya udah nurut kok, tapi kok tensinya naik lagi ya?" Setelah ditelusuri, ternyata beliau masih melakukan satu kesalahan sederhana yang selama ini dianggap sepele, seperti duduk terlalu lama, makan makanan kemasan, atau menghentikan obat begitu merasa sehat. Dan yang mengejutkan, banyak di antara mereka nggak sadar sama sekali bahwa kebiasaan itu bisa memicu komplikasi serius seperti stroke atau gagal jantung. Jadi, kalau Bapak Ibu ingin tahu apa saja 7 kesalahan yang diam-diam bikin tekanan darah makin tinggi, tonton video ini sampai habis ya. Karena bisa jadi salah satunya masih sering Anda lakukan setiap hari tanpa sadar. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Saya masih ingat beberapa waktu lalu ada seorang pasien lansia yang datang ke klinik saya. Namanya Pak Darto, 67 tahun. Beliau datang sambil memegang alat tensinya sendiri dan berkata, "Dok, saya bingung. Sudah 2 minggu tensi saya nggak pernah turun, padahal obat saya minum teratur." Ketika saya tanya lebih lanjut, ternyata setiap pagi Pak Darto selalu minum kopi kentang sebelum sarapan. Dan sore harinya sering ngemil keripik sambil nonton TV. Kedengarannya sepele ya, tapi dari situ saja sudah terlihat ada beberapa kebiasaan yang membuat pengobatan tekanan darahnya tidak maksimal. Dan faktanya, Pak Darto bukan satu-satunya. Menurut data World Health Organization, WHO, lebih dari 1,2 miliar orang di dunia mengalami hipertensi, dan separuhnya tidak terkontrol dengan baik, padahal sudah menjalani pengobatan. Salah satu penyebab utamanya adalah kesalahan gaya hidup sehari-hari yang sering tidak disadari. Banyak orang mengira bahwa asal minum obat tekanan darah tinggi, maka semuanya akan baik-baik saja. Padahal menurut American Heart Association, AHA, obat hanya mengontrol sebagian kecil dari faktor risiko. Sisanya bergantung pada pola makan, aktivitas, stres, dan kualitas tidur seseorang. Coba kita lihat contoh lain. Ada juga Bu Wati 62 tahun yang rajin olahraga, tapi setiap malam tidur larut malam karena menonton sinetron sampai lewat tengah malam. Beliau sering mengeluh pusing dan jantung berdebar, padahal hasil cek darah dan obatnya sudah sesuai. Setelah saya jelaskan, ternyata kurang tidur kronis bisa meningkatkan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin, yang membuat tekanan darah naik tanpa disadari. Dan ini bukan sekedar cerita 1-2 pasien saja. Berdasarkan penelitian dari Harvard Health Publishing, tidur kurang dari 6 jam setiap malam dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi hingga 42% lebih tinggi dibanding orang yang tidur cukup. Artinya, bahkan satu kebiasaan sederhana seperti begadang bisa berdampak besar bagi jantung. Hal-hal seperti ini yang sering saya temukan di lapangan. Pasien sudah disiplin minum obat, tapi gaya hidupnya tidak mendukung. Misalnya, masih sering makan makanan tinggi natrium, seperti mie instan, makanan kaleng, atau sambal kemasan.
Menurut Centers for Disease Control and Prevention, CDC, rata-rata orang dewasa mengkonsumsi lebih dari 3.400 mg natrium per hari. Padahal batas aman hanya sekitar 1.500 hingga 2.300 mg per hari. Kelebihan garam membuat tubuh menahan cairan lebih banyak, menambah beban kerja jantung, dan akhirnya tekanan darah pun meningkat. Namun, yang paling menakutkan adalah banyak orang tidak menyadari bahwa hipertensi itu tidak menimbulkan gejala jelas di awal. WHO bahkan menyebutnya sebagai silent killer karena penderitanya bisa tampak sehat, tetapi pembuluh darahnya perlahan-lahan rusak dari dalam. Kerusakan ini bisa terjadi di jantung, ginjal, bahkan otak, dan suatu hari bisa berujung pada serangan jantung atau stroke yang datang mendadak. Itulah sebabnya saya selalu mengatakan kepada pasien lansia, jangan hanya bergantung pada obat. Obat penting, tapi cara hidup jauh lebih menentukan. Makan berlebihan, kurang gerak, stres berkepanjangan, atau kebiasaan duduk terlalu lama bisa memperburuk tekanan darah secara perlahan tanpa terasa. Di bab-bab selanjutnya, saya akan jelaskan lebih detail tentang 7 kesalahan paling umum yang dilakukan oleh banyak orang usia lanjut, bahkan oleh mereka yang sudah merasa hidup sehat. Dan yang menarik, semua kesalahan itu sebenarnya bisa diperbaiki hanya dengan perubahan kecil dalam rutinitas harian. Jadi, kalau Anda merasa sudah berusaha tapi tekanan darah masih sering naik turun, jangan buru-buru menyalahkan obat atau dokter. Bisa jadi tubuh Anda sedang memberi sinyal bahwa ada kebiasaan yang perlu diubah. Kebiasaan kecil yang diam-diam membuat tekanan darah sulit dikendalikan. Saya masih ingat percakapan saya dengan Pak Darto waktu itu. Setelah tahu bahwa tekanan darahnya sulit turun, saya tanya, "Pak, biasanya makan apa aja sehari-hari?" Beliau tersenyum, lalu berkata santai, "Biasa aja dok. Pagi roti, siang nasi, sore ya paling makan mie instan kadang 2 kali seminggu. Tapi saya nggak pernah nambah garam kok." Nah, disitulah masalahnya. Banyak orang merasa sudah mengurangi garam. Padahal sumber garam terbesar justru bukan dari garam dapur, tapi dari makanan olahan dan bumbu instan. Menurut World Health Organization atau WHO, rata-rata orang Indonesia mengonsumsi 2 kali lipat dari batas aman garam harian, yaitu lebih dari 4.000 hingga 5.000 mg natrium per hari. Padahal batas maksimal yang dianjurkan hanya 2.300 mg atau kira-kira 1 sendok teh garam. Dan lebih mengejutkannya lagi, lebih dari 70% asupan natrium harian justru berasal dari makanan kemasan, saus, dan camilan asin. Itu artinya walaupun kita tidak menambah garam di meja makan, tubuh tetap menerima asupan natrium tinggi dari makanan sehari-hari. Saya pernah menangani seorang pasien lain, Bu Rini, 60 tahun. Beliau rajin kontrol dan minum obat, tapi tekanan darahnya masih 160/100 mmHg. Setelah saya tanya kebiasaannya, ternyata hampir setiap hari beliau makan tahu dan tempe goreng yang dibumbui penyedap rasa cukup banyak. Penelitian dari Harvard T.H. Public Health School menjelaskan bahwa kelebihan natrium membuat tubuh menahan cairan di pembuluh darah sehingga volume darah meningkat dan dinding arteri tertekan lebih keras. Akibatnya, tekanan darah pun melonjak. Kabar baiknya, begitu Bu Rini mengurangi garam dan menggantinya dengan rempah alami seperti bawang putih, jahe, dan daun salam, dalam 3 minggu tekanan darahnya mulai turun secara stabil. Perubahan kecil seperti itu bisa memberi dampak besar, apalagi jika dilakukan secara konsisten. Namun, garam bukan satu-satunya masalah. Kesalahan kedua yang sering dilakukan banyak orang, terutama lansia, adalah kurang bergerak atau terlalu banyak duduk. Mungkin kedengarannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa besar terhadap tekanan darah.
Berdasarkan laporan dari American Heart Association atau AHA, aktivitas fisik yang cukup seperti berjalan kaki 30 menit per hari dapat menurunkan tekanan darah sistolik hingga 5 hingga 8 mmHg secara alami. Sebaliknya, gaya hidup pasif justru meningkatkan resiko hipertensi hingga 30 hingga 50%. Sayangnya, banyak lanjut usia yang berhenti bergerak karena merasa takut capek atau takut jatuh. Padahal otot yang tidak digunakan justru membuat tubuh semakin lemah dan sirkulasi darah terganggu. Saya teringat dengan Pak Wiryo, 70 tahun, pensiunan guru yang setiap hari lebih banyak duduk menonton televisi. Saat datang ke klinik, beliau mengeluh kakinya sering kesemutan dan merasa cepat lelah meski tidak banyak beraktivitas. Setelah dicek, tekanan darahnya mencapai 170 per 95 mm Hg. Saya jelaskan padanya bahwa kurang bergerak memperlambat aliran darah, membuat jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dengan kata lain, semakin lama duduk, semakin tinggi tekanan yang harus ditanggung oleh jantung. Untuk memulainya, saya sarankan Pak Wiryo melakukan gerakan sederhana. Jalan santai di sekitar rumah setiap pagi selama 15-20 menit, lalu ditingkatkan perlahan. 2 bulan kemudian, beliau datang lagi dengan wajah cerah. Tensinya sudah stabil di angka 130 per 85 mm Hg. Beliau bahkan bilang, "Dok, sekarang saya malah kangen kalau nggak jalan pagi." Dari pengalaman itu, saya ingin menegaskan bahwa aktivitas fisik ringan adalah obat alami terbaik untuk tekanan darah tinggi. Anda tidak perlu olahraga berat, cukup jalan kaki, berkebun, menyapu halaman, atau naik turun tangga di rumah. Yang penting, tubuh tetap aktif. Bahkan penelitian dari British Journal of Sports Medicine menunjukkan bahwa aktivitas ringan seperti berjalan santai atau berdiri lebih sering bisa menurunkan resiko kematian akibat penyakit jantung hingga 20-30% pada usia lanjut. Jadi, jangan remehkan kekuatan langkah kecil. Setiap gerakan berarti bagi jantung Anda. Garam berlebih dan gaya hidup pasif adalah 2 musuh besar yang bekerja diam-diam. Satu membuat pembuluh darah tegang, satu lagi membuat jantung malas bekerja. Jika keduanya dibiarkan, tekanan darah bisa melonjak kapan saja tanpa tanda-tanda jelas. Di bab berikutnya, saya akan bahas kesalahan ketiga dan keempat yang tak kalah berbahaya, yaitu stres kronis dan pola tidur yang buruk, 2 hal yang sering dianggap biasa, tapi ternyata bisa menjadi pemicu utama lonjakan tekanan darah di usia lanjut. Setelah membahas soal garam dan kurang gerak di bab sebelumnya, saya ingin melanjutkan kedua kesalahan besar berikutnya. 2 hal yang sering dianggap sepele, tapi justru diam-diam paling berbahaya bagi tekanan darah, yaitu stres kronis dan kualitas tidur yang buruk. Saya masih ingat betul seorang pasien saya bernama Bu Ani, usia 65 tahun. Setiap kali datang kontrol, tekanan darahnya selalu tinggi. Padahal pola makannya sudah cukup baik dan beliau rajin jalan pagi. Ketika saya tanya, "Bu, akhir-akhir ini ada yang dipikirkan?" Beliau menarik nafas panjang lalu berkata, "Anak saya belum dapat kerja, Dok. Tiap malam saya kepikiran terus sampai nggak bisa tidur." Nah, disinilah banyak orang sering tidak menyadari. Pikiran yang tidak tenang bisa membuat jantung bekerja lebih keras. Menurut Harvard Health Publishing, saat seseorang stres, tubuh melepaskan hormon adrenalin dan kortisol. 2 hormon ini membuat jantung berdetak lebih cepat dan pembuluh darah menyempit sehingga tekanan darah otomatis meningkat. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, pembuluh darah menjadi kaku dan tekanan darah tinggi bisa menetap meskipun stresnya sudah lewat. American Heart Association (AHA) juga menegaskan
bahwa stres kronis merupakan faktor pemicu utama hipertensi yang sering diabaikan. Terlebih pada usia lanjut, sistem saraf tubuh lebih sensitif terhadap stres. Bahkan, hal kecil seperti suara keras, kesepian, atau masalah keluarga bisa memicu lonjakan tekanan darah secara tiba-tiba. Saya pernah menyarankan Bu Ani untuk mencoba latihan pernafasan dalam dan meditasi ringan selama 10 menit sebelum tidur. Awalnya beliau ragu, merasa itu hanya mainan anak muda. Tapi setelah 2 minggu, beliau datang lagi dan tersenyum sambil berkata, "Dok, sekarang tidur saya nyenyak, tensi saya juga lebih stabil." Dan benar saja, hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darahnya turun dari 160/100 mmHg ke 135/85 mmHg. Cerita Bu Ani mengingatkan kita bahwa mengelola stres bukan hal sepele. Ini bagian penting dari menjaga tekanan darah. Studi dari National Institute of Health, NIH, bahkan menunjukkan bahwa meditasi dan latihan pernafasan dapat menurunkan tekanan darah sistolik hingga 5-10 mmHg hanya dalam beberapa minggu. Selain meditasi, hal sederhana seperti berkebun, mendengarkan musik lembut, atau sekedar jalan sore bisa membantu tubuh menurunkan hormon stres secara alami. Namun, stres bukan satu-satunya biang keladi. Kesalahan keempat yang sering saya jumpai adalah pola tidur yang buruk. Banyak orang lanjut usia yang berpikir, sudah tua, wajar kalau tidur cuma 4 jam. Padahal menurut Mayo Clinic, tubuh tetap membutuhkan 6 hingga 8 jam tidur berkualitas setiap malam agar sistem saraf dan tekanan darah tetap stabil. Kurang tidur menyebabkan tubuh kekurangan waktu untuk menurunkan aktivitas saraf simpatik, sistem yang mengatur respons siaga dalam tubuh. Akibatnya, jantung terus dipacu, pembuluh darah tetap tegang, dan tekanan darah tidak sempat turun seperti seharusnya di malam hari. Penelitian dari European Heart Journal juga menemukan bahwa orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam memiliki resiko hipertensi 37% lebih tinggi dan resiko stroke meningkat hingga 60% dibanding mereka yang tidur cukup. Saya pernah menangani Pak Hendro, 69 tahun, seorang pensiunan pegawai bank. Beliau mengeluh pusing dan jantung berdebar tiap pagi. Setelah saya tanya, ternyata setiap malam beliau baru tidur lewat pukul 1 karena terlalu sering menonton berita dan bermain ponsel sebelum tidur. Saya jelaskan bahwa cahaya biru dari layar ponsel bisa menurunkan produksi melatonin, hormon yang membantu kita tidur nyenyak. Saya minta beliau mencoba puasa gadget 1 jam sebelum tidur dan menggantinya dengan membaca buku ringan. 2 minggu kemudian, hasilnya luar biasa. Tidur lebih nyenyak, pusing berkurang, dan tekanan darahnya mulai stabil di angka normal. Itulah mengapa saya sering menekankan, tidur adalah obat alami yang sering diabaikan. Tubuh kita seperti mesin, perlu waktu untuk beristirahat agar bisa berfungsi optimal. Bahkan WHO menyebut kualitas tidur sebagai penentu vital kesehatan jantung di usia lanjut. Jadi, jika Anda sudah menjaga makan dan rajin jalan kaki, tapi tekanan darah masih naik, coba lihat kembali 2 hal ini. Apakah Anda sering merasa cemas, khawatir, atau susah tidur malam? Kalau iya, mungkin tubuh Anda sedang berteriak minta istirahat. Mulailah dari hal kecil, bernafas dalam sebelum tidur, mendengarkan musik tenang, atau sekedar menulis rasa syukur setiap malam. Itu bukan hanya membantu tidur, tapi juga menenangkan jantung Anda dari dalam. Di bab selanjutnya, saya akan membahas 3 kesalahan terakhir yang sering membuat tekanan darah sulit dikontrol, yaitu konsumsi alkohol dan rokok, kurang minum air, serta kebiasaan mengabaikan pemeriksaan rutin.
3 hal sederhana yang sering diremehkan, tapi bisa menjadi pembeda antara hidup sehat dan stroke mendadak. Setelah kita bahas soal stres dan tidur di bab sebelumnya, kini kita masuk ke 3 kesalahan terakhir yang sering membuat tekanan darah makin sulit dikendalikan, yaitu merokok dan alkohol, kurang minum air, serta malas melakukan pemeriksaan rutin. 3 hal ini terdengar sederhana, tapi dampaknya bisa sangat serius, terutama bagi mereka yang sudah berusia di atas 50 tahun. Saya masih ingat seorang pasien bernama Pak Rudi, 64 tahun, yang datang ke klinik dengan wajah agak pucat. Ia berkata, "Dok, saya sudah berhenti minum kopi dan garam saya kurangi. Tapi kenapa tekanan darah saya tetap tinggi ya?" Ketika saya tanya lebih dalam, ternyata beliau masih merokok 2 batang setiap pagi sambil baca koran. Katanya, biar semangat. Nah, inilah masalahnya. Menurut World Health Organization atau WHO, setiap batang rokok yang diisap menyebabkan tekanan darah naik secara instan selama 20-30 menit. Nikotin dalam rokok membuat pembuluh darah menyempit dan jantung bekerja lebih keras. Bayangkan jika seseorang merokok 5 ali sehari. Berarti tubuhnya hampir sepanjang hari berada dalam tekanan tinggi. Bahkan Centers for Disease Control and Prevention atau CDC menegaskan perokok memiliki resiko 2 kali lebih tinggi terkena penyakit jantung atau stroke dibanding yang tidak merokok. Jadi, tidak ada istilah cuma sedikit dok, karena pada usia lanjut, pembuluh darah sudah lebih kaku dan sensitif. Bahkan 1 batang rokok saja bisa menjadi pemicu lonjakan tekanan darah yang berbahaya. Selain rokok, kebiasaan mengkonsumsi alkohol berlebihan juga memperparah hipertensi. Alkohol bisa mempengaruhi fungsi ginjal dalam mengatur keseimbangan cairan tubuh. Menurut penelitian dari Harvard Health Publishing, konsumsi alkohol lebih dari 2 gelas per hari dapat meningkatkan tekanan darah secara signifikan dan menurunkan efektivitas obat antihipertensi. Jika Anda masih ingin minum untuk bersosialisasi, pastikan dalam batas wajar. Misalnya hanya sesekali dan tidak lebih dari 1 gelas kecil dalam sehari. Tapi bagi sebagian besar lansia, pilihan terbaik tetaplah menghindari alkohol sepenuhnya. Kesalahan berikutnya yang sering dianggap remeh adalah kurang minum air putih. Banyak pasien saya bilang, "Saya malas minum dok, nanti bolak-balik ke kamar mandi." Padahal tubuh yang kekurangan cairan justru membuat tekanan darah tidak stabil. Ketika dehidrasi, volume darah dalam tubuh menurun. Sebagai kompensasi, jantung memompa lebih keras untuk menjaga aliran darah tetap lancar. Inilah yang membuat tekanan darah bisa melonjak secara tidak terduga. Menurut Mayo Clinic, orang dewasa perlu minum setidaknya 6 hingga 8 gelas air per hari. Dan untuk lansia, sebaiknya diminum secara bertahap sepanjang hari, bukan sekaligus. Air putih membantu ginjal membuang kelebihan natrium dan racun dari tubuh, yang secara alami membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Sebuah studi di Journal of Human Hypertension juga menunjukkan bahwa menjaga hidrasi yang baik dapat menurunkan tekanan darah hingga 5 mmHg dalam jangka panjang, efek yang setara dengan perubahan gaya hidup sehat lainnya. Namun, kesalahan paling berbahaya dari semuanya justru adalah mengabaikan pemeriksaan kesehatan rutin. Banyak orang yang baru sadar punya tekanan darah tinggi setelah terjadi komplikasi. Saya sering mendengar pasien berkata, "Saya nggak pernah merasa pusing dok, jadi nggak saya cek." Padahal, seperti yang sering saya sampaikan, hipertensi adalah pembunuh diam-diam, silent killer. Bisa menyerang tanpa tanda sampai akhirnya menimbulkan serangan jantung atau stroke. Menurut World Health Organization (WHO), lebih dari 50% penderita hipertensi di dunia tidak mengetahui bahwa mereka mengidapnya. Itu sebabnya pemeriksaan tekanan darah secara rutin minimal sebulan sekali bagi lansia sangat penting untuk mencegah komplikasi yang tidak diinginkan. Dengan memantau tekanan darah secara berkala, Anda bisa tahu apakah gaya hidup dan pengobatan yang dijalani sudah efektif atau perlu penyesuaian.
Saya pernah memiliki pasien bernama Bu Lastri, 72 tahun, yang rutin mencatat hasil tekanan darahnya setiap pagi. Beliau datang ke klinik dengan catatan lengkap sehingga saya bisa menyesuaikan dosis obat dengan lebih tepat. Hasilnya luar biasa. Dalam 3 bulan, tekanan darahnya stabil tanpa keluhan. Beliau berkata dengan senyum bangga, "Saya jadi lebih tenang sekarang, Dok. Tiap kali tensi stabil, rasanya seperti dapat hadiah." Dan memang benar, kesehatan itu adalah hadiah, tapi hanya bagi mereka yang mau menjaganya dengan kesadaran. Jadi, kalau kita rangkum 7 kesalahan besar yang telah kita bahas, 1. Terlalu banyak garam, 2. Kurang gerak, 3. Stres kronis, 4. Tidur yang buruk, 6. Merokok dan alkohol, 7. Kurang minum air, 8. Lalai periksa tekanan darah. 7 hal ini mungkin terlihat sepele, tapi jika dibiarkan bisa menjadi bom waktu bagi jantung dan pembuluh darah Anda. Kabar baiknya, semua bisa diperbaiki, bahkan dimulai dari hari ini. Mulailah dengan langkah kecil, kurangi garam, gerakkan tubuh, tenangkan pikiran, tidur cukup, berhenti merokok, cukup minum air, dan jangan lupa cek tekanan darah secara rutin. Itu bukan sekedar rutinitas, tapi investasi umur panjang agar Anda tetap sehat, aktif, dan bahagia di usia lanjut. Nah, Bapak Ibu, itulah 7 kesalahan yang sering membuat tekanan darah makin parah di usia lanjut. Ternyata, banyak di antaranya yang berasal dari kebiasaan sehari-hari. Hal kecil, tapi dampaknya besar. Ingat, tekanan darah tinggi bukan cuma soal obat, tapi tentang cara hidup yang konsisten dan seimbang. Jadi, mulai sekarang, yuk sama-sama kita ubah pelan-pelan. Perbanyak sayur, kurangi garam, tidur cukup, dan jangan lupa untuk bergerak. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, bagikan ke grup WhatsApp keluarga agar semakin banyak orang yang bisa menjaga kesehatannya lebih baik. Karena kesehatan itu bukan hadiah, tapi hasil dari kebiasaan baik yang kita lakukan setiap hari. Sampai jumpa di video berikutnya bersama saya, Dr. Indri, di Lansia Sehat Abadi. Tetap semangat, tetap sehat, dan jaga tekanan darah Anda mulai hari ini. Salam sehat selalu.